Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghubungkan antar VLAN. Materi yang pertama yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Nah, langkah pertama yaitu kita tambahkan router yang paling kanan, kemudian kita sambungkan dengan kabel automatically. Nah, jika sudah kita ketikkan VLAN untuk VLAN router yaitu 192.168.1.0/24. VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 yaitu sama. Lalu kita konfigurasi pada router yaitu pada menu CLI. Nah, di sini ketik no saja. Kemudian kita masuk pada mode interface. Lalu kita masuk pada global configuration. Nah, jika sudah di sini kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya, atau up yang artinya sudah berjalan. Lalu kita enter lagi, kita ketikkan IP address 192.168.1.1 lalu dengan subnet 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan do show IP interface brief untuk melihat apakah IP sudah ada atau belum. Nah, ternyata untuk FA0/0 sudah ada ya. Lalu kita exit. Jika sudah exit, kemudian kita ketikkan interface FA0/1.20. Nah, kemudian kita ketikkan encapsulation.1key 20. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 20 sudah memiliki IP. Lalu kita masuk pada PC. Ke IP configuration kita tambahkan gateway-nya. Nah, untuk VLAN 10 kita menambahkan gateway-nya 192.168.10.1 dan seterusnya, dan VLAN 20 pun sama, namun pada bagian 10 itu diganti angka 20. Nah, lalu di sini kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4 dan hasilnya valid. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasi pada switch terlebih dahulu. Kita masuk pada mode interface, lalu kita masuk pada mode global configuration. Kemudian ketikkan perintah interface FA0/9 yaitu FA pada switch. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, ini sudah berjalan ya terangnya. Lalu kita coba kirimkan pesan. Tetapi di sini masih valid ya. Nah, itu bisa terjadi karena mengalami bug. Nah, kita bisa mengulangnya terus sampai successful. Materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP. Langkah yang pertama kita masuk pada router, lalu kita masuk pada bagian interface dan global configuration. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan network kita yaitu 192.168.10.0 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan default router 192.168.10.1. Lalu kita enter, kemudian di sini kita ketikkan
DNS server 8.8.8.8. Enter. Kemudian kita exit. Nah, kita lihat dengan IP DHCP pool untuk VLAN 20. Kita lakukan hal yang sama pada langkah VLAN 10. Selanjutnya, jika VLAN 10 dan 20 sudah terkonfigurasi, lalu kita akan konfigurasi pada VLAN 1 dan langkahnya pun masih sama dengan VLAN yang sebelumnya. Nah, kemudian jika sudah kita exit, lalu kita masuk pada PC yang pertama pada ruangan yang kedua. Kita masuk pada bagian desktop, lalu IP configuration. Nah, untuk menentukan kita sudah DHCP atau belum, kita bisa menghapus IP address dan subnet masknya. Kemudian kita klik pada DHCP, kita tunggu. Nah, otomatis IP akan keluar ataupun DHCP request successful. Itu artinya DHCP pun sukses. Nah, kita bisa langsung melakukan DHCP tanpa menghapusnya. Kita bisa langsung ngeklik tombol DHCP dan IP akan keluar dengan otomatis. Nah, di sini kita akan belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini ada switch dan MLS. Nah, untuk switch yaitu depannya 2 yang berarti layer 2 dan multi layer switch depannya 3 yang berarti 3. Nah, jadi di sini perbedaan layer 2 dan layer 3 yaitu pada layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network, sedangkan layer 3 bisa menghubungkan antar network dan membutuhkan router. Nah, tetapi untuk multi layer switch tidak membutuhkan router. Nah, di sini kita akan konfigurasi switch virtual interface. Yang pertama kita hapus terlebih dulu switch yang ada di sini. Nah, kemudian kita pindahkan ini tulisan VLAN-nya ke bawah multi layer. Kemudian kita tambahkan 2 PC di bawah switch-nya, kemudian kita tambahkan kabelnya. Nah, jika sudah, di sini kita coba untuk masuk pada IP configuration, kita isikan IP-nya yaitu 192.168.10.55. Nah, kita masuk pada PC satunya, kita isikan juga IP-nya 192.168.20.55. Nah, sudah. Lalu kita masuk pada MLS-nya, pada menu CLI. Kita masuk pada mode interface, lalu ke global configuration. Lalu di sini kita ketikkan VLAN 10.
dengan nama programming. Kita exit dan ketikkan VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu kita exit. Kemudian kita tuliskan interface FA0/2. Nah, kita ketikkan switch port mode akses. Jika sudah, kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Lalu kemudian kita exit dan ketikkan interface FA03/3. Dan kemudian kita ketikkan switch port mode akses dan kemudian switch port akses VLAN 20. Lalu kita exit dan ketikkan do show in VLAN brief untuk melihat apakah sudah atau belum. Nah, di sini sudah, kita exit. Lalu kita langsung saja ketikkan interface VLAN 10. Nah, di sini VLAN 10-nya pun sudah berjalan. Nah, kita ketikkan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita exit dan kita ketikkan interface VLAN 20. Kita ketikkan IP address-nya juga. Nah, kemudian di sini kita exit. Lalu interface VLAN 1 untuk konfigurasi VLAN 1 dan kita masukkan IP address-nya. Nah, jika sudah, kita exit kembali. Lalu kita do show IP interface VLAN. Do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN 10 dan VLAN 20, tetapi untuk VLAN 1 belum berjalan. Nah, untuk menjalankannya kita ketikkan interface VLAN 1 shutdown. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 1 sudah berjalan. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini bisa dilihat kan bahwa sudah manual up, artinya sudah berjalan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada PC. Nah, di video sebelumnya kita sudah memberikan IP, lalu kita masuk pada PC yang pertama, kita isikan default gateway-nya. Kemudian ke PC 2. Kita masukkan juga default gateway-nya. Tapi di PC 2 kita menggunakan 20. Nah, kita juga isikan gateway pada ruangan yang ketiga. Kita ke PC 15, kita isikan gateway-nya. Di sini kita menggunakan yang VLAN 20. Lalu kita kembali ke VLAN yang 10 pada PC yang pertama. Kita kasih gateway juga. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 18 ke PC 21. Nah, di sini sudah jelas masih valid. Nah, mungkin ini dikarenakan karena kita masih menggunakan layer 2. Kita masuk pada MLS-nya, kita masuk pada bagian CLI, lalu kita lalu kita lihat apakah masih menggunakan layer 2 atau tidak. So, IP atau nah, di sini bisa terlihat yaitu ICMP Redis. Nah, menjalankan layer 3 dengan cara kita masuk pada global configuration terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan IP routing. Nah, kemudian kita ketikkan do show IP route. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa layer 3 sudah aktif atau sudah ada. Nah, jadi di sini sudah bisa komunikasi antar network.
Nah, untuk mengeceknya kita bisa coba untuk mengirimkan pesan. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 18 ke PC 15. Nah, bisa dilihat sendiri di sini masih valid. Kita bisa menunggunya atau mengulang kembali. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini successful, yang artinya berhasil. Nah, di sini kita bisa coba juga dari PC 21 ke PC yang PC pertama yang ada di VLAN 10. Nah, ini masih valid, kita bisa ulang lagi. Nah, di sini sudah successful ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasikan DHCP. Kita masuk pada multilayer. Nah, di sini kita masuk pada menu interface dan global configuration. Coba. Nah, kemudian kita ketikkan default router. Lalu kita exit, kemudian kita akan mengetikkan IP DHCP pool VLAN untuk 20. Kita lakukan hal yang sama. Nah, dengan IP 20.0. Nah, kemudian kita ketikkan default routernya 20.1. Kita lalu ketikkan DNS server, lalu exit. Kemudian kita ketikkan untuk yang VLAN 1. Kemudian kita menggunakan bentar. Kita ketikkan follow. Nah, dan kemudian kita exit. Nah, jika sudah, kita cek pada PC-nya apakah sudah DHCP ataupun belum. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah DHCP ataupun successful. Kita coba pada VLAN 20. Nah, di sini pun sama, sudah berhasil DHCP. Nah, jadi sini kita akan coba membuat topologi. Yang pertama kita menggunakan 3 switch. Ya, di sini kita menggunakan 3 switch. Di sini. Dan 1 router. Kita berikan router di tengah-tengahnya saja. Kemudian kita tambahkan PC. Tambahkan PC. Kita di sini menggunakan cukup banyak PC, yaitu bagian yang tengah, sini, dan sini. Nah, kemudian kita hubungkan kabel dari router ke switch, kemudian dari switch ke switch, dari switch juga ke switch. Nah, lalu di sini kita beri kotakan untuk menandainya untuk VLAN berapa saja. Di sini kita berikan untuk ruangan-ruangannya. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita hubungkan kabel dari PC ke switch dan lakukan secara berulang kali sesuai dengan ruangannya. Nah, lakukan secara berulang kali sampai PC yang terakhir. Nah, untuk menandainya kita dapat memberikan nama. Nah, di sini kita menggunakan nama VLAN 10. Maaf, 10. Di sini kita menggunakan VLAN 20, VLAN 30, dan di sini pun sama menggunakan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Dan bagian untuk ruangan yang tengah yaitu VLAN 40 dan VLAN 50.
Nah, di sini kita akan mencoba memberikan IP-nya. Untuk VLAN 10 yaitu 10.10.10.0/24. Nah, dan seterusnya pun sama. Untuk VLAN 20 yaitu IP-nya 20.20 dan 30 dan seterusnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar inter-VLAN routing. Kita masuk pada routernya, lalu kita ke menu CLI, kemudian kita masuk pada mode interface dan global configuration. Nah, kemudian kita ketikkan FA0/0 lalu kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita exit. Setelah itu kita ketikkan FA0/0.10. Nah, jika sudah enter, kemudian kita ketikkan encapsulation .1q10. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, kemudian kita ketikkan FA0/0.20. Nah, kita lakukan cara yang sama pada saat kita mengkonfigurasi di VLAN 10. Lalu kita masukkan, ketikkan encapsulation dan .1q20. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, lakukan hal yang sama secara berulang kali pada VLAN 30, 40, dan 50. Nah, di sini kita sudah melakukan sampai VLAN 50. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita ketikkan do show IP interface brief untuk melihat apakah sudah jalan ataupun belum. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 sampai dengan 50 sudah berjalan. Nah, jika semua sudah, kemudian di sini kita akan konfigurasi DHCP-nya. Kita exit, kemudian kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, kita konfigurasikan terlebih dahulu dengan memasukkan networknya yaitu 10.10.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian enter, kita masukkan default router yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian kita exit. Di sini pun sama, kita melakukannya dari VLAN 10 sampai dengan VLAN 50 dengan cara yang sama, dengan mengganti angkanya sesuai dengan IP-nya yang sudah kita tentukan. Kita sudah menambahkan sampai dengan VLAN 50. Kemudian kita exit. Dan di sini pun sudah selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar VLAN dan trunking. Kita masuk pada switch 0, kita masuk pada menu CLI dan kita masuk pada mode interface dan global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan VLAN 10, 20 dan 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, jika sudah, kemudian kita ketikkan do show VLAN brief untuk melihat apakah sudah aktif ataupun belum. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah aktif. Nah, kita lakukan perintah ini pada switch 1 dan switch 2. Nah, pada switch 1 bisa dilihat kita sudah melakukannya, lalu kita akan ke switch 2. Nah, kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini pada switch 2 sudah kita beri
Nah, lalu di sini kita masuk kembali pada switch 1, kita akan mengkonfigurasikan untuk FLAN 40. Nah, kita exit. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/4-5, yaitu portnya. Kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita ketikkan switch port akses FLAN 40. Nah, sudah, lalu kita exit. Nah, sudah, kemudian kita akan konfigurasi untuk FLAN 50. Di sini bisa dilihat bahwa untuk FLAN 50 terdapat FA06 dan FA07. Kemudian kita konfigurasikan, kita exit. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/6 sampai range /6 sampai 7. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses FLAN 50. Nah, sudah, kemudian kita lanjutkan konfigurasi. Kemudian kita ketikkan do show FLAN brief untuk melihat apakah sudah berjalan ataupun belum. Dapat dilihat bahwa di FLAN 40 dan 50 sudah ada portnya. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan untuk terangnya. Kita exit. Lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini bahwa FA01, 2, dan 3 sudah terang atau sudah berjalan. Kita exit. Kemudian kita ketikkan do show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA01 sampai 3 sudah terang. Nah, kemudian kita masuk pada switch 0, masuk pada mode interface dan global configuration, lalu ketikkan interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita exit. Kemudian kita ketikkan lagi interface range FA0/1 sampai 3. Kita ketikkan lagi switch port mode akses. Kemudian switch port akses FLAN 10. Jika sudah, kita exit. Nah, kemudian kita ulangi perintah yang sama untuk FLAN 20, yaitu interface FA0/4 sampai dengan 7. Interface range FA4 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses FLAN 20. Lalu kita exit. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 30, yaitu interface range FA0/8 sampai dengan 11. Lalu switch port mode akses dan switch port akses FLAN 20. FLAN 30. Nah, di sini sudah. Kemudian kita lihat dengan ketikan do show FLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FLAN 10, 20, dan 30 sudah aktif dan sudah memiliki port. Kemudian kita ke switch 2 ataupun yang ketiga. Kita masuk pada mode interface dan global configuration. Kita ketikkan interface FA01 untuk melakukan terang. Nah, kita ketikkan switch port mode terang. Lalu exit. Kemudian ketikkan interface range FA02 sampai dengan 3. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses FLAN 10. Lalu kita exit. Maaf tadi karena terjadi kesalahan. Nah, di sini kita lanjutkan, kita ketikkan interface range FA0/5 sampai 7. Maaf, seharusnya 4 sampai 7.
Kemudian kita ketikkan switchboard mode akses. Lalu dilanjutkan switchboard akses VLAN 30. Maaf, VLAN 20. Lalu kita exit, kemudian kita tuliskan interface range 0 FA 0/8-11. Lalu kita ketikkan switchboard mode akses, selanjutnya switchboard akses VLAN 30 dan exit. Nah, lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini VLAN 10-30 sudah memiliki port. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP. Langkah yang pertama, kita bisa memastikan ada DHCP-nya sudah benar atau belum. Kita bisa ke PC pada VLAN manapun dan masuk ke desktop IP configuration, kita klik pada tombol DHCP. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa DHCP pun successful. Kita lakukan secara berulang kali pada PC yang ada di beberapa VLAN. Nah, kita akan melakukan ping dengan cara mengirim pesan. Nah, pada langkah pertama, pada saat mengirim pesan masih valid, kita bisa mengulanginya lagi hingga successful. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah successful. Nah, kita bisa mengulanginya pada PC-PC lain. Nah, jika berulang kali kita sudah mengoping namun masih tetap valid, kita bisa mengeceknya pada PC apakah sudah DHCP ataupun belum. Nah, jika sekiranya sudah dicek dan sudah diganti, kita bisa mengoping kembali. Nah, pada saat valid kita bisa ulangi lagi. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya successful. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.